Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sejati dengan NIM 2021411002 dari kelas Mazawa 4A dari kelompok 4. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Agus Wahyudi SHIMH dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 dengan tema memahami konsep proses wakaf dan sengketa wakaf. Materi yang akan saya sampaikan ada 6, yaitu kedudukan harta wakaf, yang kedua tata cara perwakafan hak milik, yang ketiga tata cara perwakafan selain tanah, yang keempat perubahan dan pengalihan harta wakaf, yang kelima penyelesaian sengketa wakaf, dan yang terakhir pengawasan wakaf. Yang pertama adalah kedudukan harta wakaf. Di sini kita mengambil dari 4 mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut mazhab Hanafi, kepemilikan wakaf tidak hilang, tetapi sama dengan meminjam atau ariyah. Berdasarkan akad ariyah, kepemilikan dialihkan untuk keuntungan, bukan barang, dan barang yang disewa tetap menjadi milik pemberi pinjaman dan dapat dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Abu Hanifah juga menegaskan bahwa hilangnya kepemilikan suatu benda wakaf bukan tanpa alasan, karena tidak ada nas dalam Al-Quran yang menyebutkannya secara khusus. Yang kedua, kepemilikan menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki, harta tersebut masih berada di tangan si pemberi. Artinya, orang yang diberi wakaf itu seperti seseorang hamba yang mengabdi kepada tuannya sampai mati. Artinya, penerima wakaf tidak memiliki kepemilikan atas benda yang dilindungi atau wakaf, yaitu kepemilikan harta wakaf. Diberikan adalah harta wakif dalam artian kelebihan harta wakaf. Yang ketiga, Imam Malik. Imam Malik berpendapat sama dengan pendapat Abu Hanifah, yaitu bahwasanya kepemilikan harta wakaf adalah milik wakif dalam artian yang diberikan adalah manfaat harta wakaf tersebut. Dan yang terakhir adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasanya akad wakaf termasuk akad lazim atau mulazamah. Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum atau milik Allah. Oleh karena itu, benda yang dihibahkan bukan lagi milik wakif, itu menjadi milik umum atau milik Allah. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ketentuan kepemilikan harta wakaf yang ditetapkan Hukum Nomor 41 Tahun 2004 ini sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Kepemilikan wakaf yang diberikan oleh wakaf adalah milik Allah. Status kepemilikan harta wakaf sesuai hukum dengan mendapatkan rujukan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sangat mengkhawatirkannya. Juga wakifu atau donatur wakaf tidak mengambil alih atau menggunakan properti ini sendiri. Yang kedua adalah tata cara perwakafan hak milik. Yang pertama ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah wasiat wakif yang dilakukan wakif terhadap nazir di hadapan PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf dengan keterangan 2 orang saksi. Jika si wakif tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan dengan membuat surat kuasa dan dikuatkan dengan 2 orang saksi. Yang kedua adalah pendaftaran. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, PPAIW atau Komisaris Ikrar Wakaf atas nama nazil akan mentransfer aset wakaf kepada otoritas
bersosialisasi atau BPN paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dan yang terakhir adalah pengumuman. Setelah wakaf negara terdaftar di PPAIW, ikrar wakaf resmi antar AIW atau APAIW ke kantor Departemen Pendidikan Agama dan BIW di register wakaf umum tersedia di kantor Departemen Agama dan BWI. Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen atau Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang. Dan yang ketiga adalah tata cara perwakafan selain tanah. Selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa satu-satunya benda yang dapat diwakafkan untuk kepentingan umum adalah tanah. Namun, benarkah hanya tanah yang bisa dijadikan objek dalam melakukan wakaf? Pasal 16 UU Wakaf mengatur bahwa harta benda yang dapat diwakafkan termasuk dan tidak bergerak, di mana benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Diatur oleh ketentuan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan yang berdiri atas tanah menurut pertama, tumbuhan dan benda-benda lain yang berhubungan dengan tanah. Yang keempat, kepemilikan unit hunian sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada perubahan dan pengalihan harta wakaf. Apabila harta benda wakaf sudah diberikan dari wakif kepada nazir dan sudah melewati proses ikrar wakaf beserta administrasi lainnya, harta benda wakaf tersebut dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual atau diwariskan, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, harta benda wakaf juga dilarang untuk ditukar demi kepentingan pribadi atau golongan. Namun, untuk hal ini dibolehkan karena jika harta wakaf benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kemaslahatan umum. Di sini mazhab Hanafi menjelaskan bahwa pondasi berbentuk masjid bersifat permanen dan tidak akan kehilangan karakternya jika tidak ada yang mau membangunnya jika tidak digunakan lagi atau bangunannya ambruk. Selain itu, mazhab Maliki juga berpendapat di sisi lain memiliki penjelasan yang berbeda karena mereka membedakan antara yang permanen atau harta wakaf dan yang dapat dipindahkan untuk dijual atau ditukar dengan orang lain. Mereka dapat mengalihkan fungsi properti wakaf bergerak jika tidak dapat menemukan lokasi yang cocok untuk wakaf, jika objek wakaf beresiko rusak, atau jika melestarikan properti tidak berguna. Mazhab Syafi'i mengatakan jika masjid yang disumbangkan dihancurkan dan tidak bisa lagi berdoa di sana, masjid tidak akan kembali ke pemiliknya. Status masjid masih milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemiliknya tidak dapat menggunakan keuntungannya untuk kepentingan pribadi, tidak mengembalikan masjid dalam keadaan seperti itu. Sama saja dengan melepaskan budak dan kegilaan. Dan terakhir adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali.
Mazhab Hambali mengizinkan pengalihan harta wakaf jika harta tersebut tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Jika tidak sesuai dengan ikrar wakaf, penggunanya tidak akan batal, terlepas dari apakah harta wakaf itu dialihkan atau tetap, baik masjid atau tidak ada masjid. Dan yang kelima adalah penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan tradisi hukum di Indonesia. Menyelesaikan sengketa wakaf berdasarkan tradisi hukum positif di Indonesia adalah yang pertama adalah non-litigasi, perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang kedua adalah mediasi, tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa perwakafan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41/2004. Yang terakhir adalah litigasi. Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan model penyelesaian sengketa yang terdiri dari para pihak. Ini akan diputuskan oleh pengadilan. Dan yang terakhir adalah pengawasan wakaf. Pemantauan pengelolaan wakaf sebenarnya sudah dimulai era Bani Umayyah pada abad ke-7 dan awal abad ke-8. Pada waktu itu dibentuk Diwan Al-Ahbas atau semacam dewan wakaf yang berfungsi untuk mengawasi distribusi hasil wakaf dan kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh nazir. Fungsi dewan pada masa itu hanya terbatas pada pencatatan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dalam dokumentasi yang dikenal dengan Waqfiyah atau Rasm al-Tahbis. Pemantauan praktik wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Masalah pengawasan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.